Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Suara Hikmah. Sahabatku, pernahkah kamu merasa lelah menjalani hidup? Pernahkah hatimu gelisah meski semuanya terlihat baik di luar? Pernahkah kamu merasa dunia ini terlalu berat untuk dipikul sendiri? Pernahkah kamu bertanya, "Ya Allah, kapan hati ini akan damai?" Pernahkah kamu rindu ketenangan yang hanya bisa datang dari Allah? Di video kali ini, kita akan bersama-sama merenungi arti ketenangan sejati, belajar untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dan menemukan bagaimana hati bisa benar-benar tenang di bawah kasih sayang Allah. Semoga setiap kata yang terdengar bisa menjadi penyejuk jiwa dan membuka pintu kedamaian di hatimu. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin bising, di antara tumpukan lelah, kecewa, dan pencarian tanpa ujung, ada satu bisikan lirih dari hati yang mulai letih. Ya Allah, hamba tidak ingin kaya, tidak ingin terkenal. Hamba hanya ingin hidup tenang. Dan mungkin di sanalah awal perjalanan hatimu dimulai. Perjalanan untuk kembali menemukan kedamaian bersama Allah. Kadang hati ini terasa berat tanpa alasan. Kita berjalan tapi tak tahu kemana arah yang benar. Kita tersenyum tapi di dalamnya ada luka yang belum sembuh. Kita tampak kuat, tapi sebenarnya sedang rapuh. Setiap hari kita mencari arti hidup yang tak kunjung kita temukan. Padahal jawaban itu seringkali sudah ada di depan mata. Hanya saja hati kita terlalu bising untuk mendengarnya. Terlalu sibuk untuk duduk sejenak bersama diri sendiri. Terlalu takut untuk diam dan jujur dengan apa yang kita rasakan. Padahal ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari jauh. Ia lahir dari hati yang berserah kepada Allah, dari jiwa yang rela dengan takdir yang sudah ditentukan, dari keikhlasan menerima bahwa tidak semua hal harus kita pahami. Kadang Allah menunda sesuatu bukan karena Dia benci, tapi karena Dia ingin kita belajar sabar dan percaya, karena tidak ada yang lebih damai selain hati yang percaya pada kasih Allah. Bukan kekayaan, bukan pasangan, bukan pujian manusia. Semuanya fana dan mudah hilang. Hanya Allah yang kekal dan selalu menenangkan. Maka bila hatimu resah, kembalilah kepadanya. Berhentilah mencari tenang di luar dirimu, karena ketenangan sejati itu ada dalam sujudmu, dalam air mata yang jatuh di atas sajadah, dalam doa yang lirih tapi tulus. Kadang kita terlalu sibuk meminta dunia, hingga lupa bahwa yang kita butuhkan hanyalah kedekatan dengan Allah, karena kedekatan itu menenangkan, karena cinta itu menyembuhkan, dan karena rahmat-Nya melebihi segala kegelisahanmu. Jangan khawatir bila hidup terasa sulit. Allah tidak pernah menjauh, kita saja yang sering berlari ke arah lain. Maka kembalilah dengan hati yang remuk pun tak apa. Karena Allah tidak menolak jiwa yang datang dengan air mata. Justru itu tanda bahwa kamu sedang dipanggil untuk pulang. Pulang ke dalam ketenangan yang sejati. Dan biarkan Allah memelukmu dalam keheningan doa. Karena di sanalah hidup yang damai itu dimulai. Dari hati yang berbisik pelan, "Ya Allah, hamba hanya ingin hidup tenang." Kadang dunia menuntut terlalu banyak. Kita harus selalu terlihat bahagia, sukses, dan kuat. Padahal di dalam hati kita berantakan, kadang ingin menyerah tapi malu mengakuinya. Kita terus berlari mengejar sesuatu yang belum tentu membuat tenang, hingga lupa bahwa yang paling kita butuhkan bukanlah kemenangan, tapi ketenangan. Bukan lagi tepuk tangan manusia, tapi ridha Allah yang tak ternilai. Dan saat hati mulai letih, itu pertanda bahwa jiwa sedang haus akan makna, haus akan sujud panjang yang menenangkan dada, haus akan zikir yang menyejukkan kalbu, karena hati tidak bisa tenang tanpa mengingat Tuhannya. Itu janji Allah dalam kitab suci. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Maka jika hidupmu terasa kacau, bukan karena dunia sedang salah, tapi karena hatimu sedang jauh dari Dia. Dunia ini memang melelahkan, tapi Allah tidak pernah membiarkanmu berjalan sendirian. Setiap air mata yang jatuh, Dia tahu alasannya. Setiap kesedihanmu Dia dengar dengan penuh kasih. Dan setiap doa yang tak terucap tetap sampai ke langit. Allah tidak pernah lupa, kita saja yang sering melupakannya. Maka berhentilah sejenak, tarik napas dan berdoalah. Katakan dengan tulus, "Ya Allah, aku lelah tapi aku tidak ingin menyerah. Karena hidup ini bukan soal seberapa kuat kamu bertahan, tapi seberapa dekat kamu dengan Allah. Ketika kamu nyaris hancur, di sanalah ketenangan sejati tumbuh.
bukan dari kesempurnaan hidup, tapi dari penerimaan atas setiap ketidaksempurnaan, dari keikhlasan untuk berkata, "Aku serahkan semuanya padamu ya Rabb," dan di momen itu hati akan terasa ringan, karena kamu tidak lagi berjuang sendirian, tapi bersama. Dia yang tidak pernah meninggalkanmu walau sedetik. Itulah makna hidup tenang. Bukan tanpa masalah, tapi penuh keyakinan bahwa Allah selalu cukup, selalu tahu apa yang terbaik untukmu, dan selalu menyiapkan sesuatu yang indah di balik setiap ujian. Maka sabarlah, karena ketenangan bukan hadiah instan. Ia tumbuh dalam sabar, dalam doa, dan dalam keyakinan bahwa semua ini ada artinya. Semua ini sedang membawamu lebih dekat kepada Allah, dan itu sudah cukup untuk membuat hidupmu terasa damai. Hidup tenang bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang belajar melepaskan dengan ikhlas. Belajar menerima bahwa yang pergi memang bukan untukmu, dan yang tertunda sedang disiapkan pada waktu yang lebih baik. Kadang kita terlalu ingin mengatur hidup, padahal hidup ini milik Allah sepenuhnya. Apa yang terjadi padamu bukan kebetulan. Semuanya sudah digariskan dengan kasih sayang. Hanya saja kita sering gagal melihat rahmat di balik luka. Kita hanya fokus pada kehilangan, padahal di balik setiap kehilangan ada pelajaran berharga. Tentang sabar, tentang pasrah, tentang cinta yang murni. Karena melepaskan bukan berarti kalah, tapi tanda bahwa kamu percaya pada rencana Allah. Percaya bahwa Dia tidak pernah salah dalam menulis takdir, dan ketika kamu mulai bisa ikhlas, disitulah hidupmu mulai tenang. Tidak lagi penuh perlawanan terhadap kenyataan, tidak lagi menuntut segalanya berjalan sesuai keinginan, tapi cukup berkata, "Ya Allah, aku serahkan semuanya padamu." Itulah doa paling indah yang membawa kedamaian, karena saat kamu berhenti melawan takdir, Allah akan menunjukkan betapa lembutnya rencananya. Kadang Dia ambil sesuatu bukan karena ingin menyakitimu, tapi karena Dia tahu tanpa itu kamu tak akan kembali kepadanya. Semua kehilangan itu adalah panggilan untuk pulang. Pulang ke hati yang berserah, pulang ke iman yang yakin bahwa Allah Maha Baik dan tidak pernah menzalimimu walau sehelai rambut. Maka lepaskanlah dengan senyum, karena di balik setiap kehilangan ada ketenangan yang sedang menunggu. Tenang, karena kamu tahu, apapun yang terjadi adalah bagian dari cintanya. Dan cinta Allah itu tidak pernah salah arah, maka teruslah percaya, walau air matamu belum kering, walau hatimu belum sepenuhnya sembuh. Allah sedang bekerja di balik semua itu. Dan satu hari nanti, kamu akan paham, mengapa semuanya harus terjadi seperti ini. Dan ketika hari itu datang, kamu akan tersenyum, karena akhirnya kamu benar-benar merasakan hidup yang tenang. Kadang yang paling sulit dalam hidup adalah menunggu. Menunggu doa yang tak kunjung dikabulkan, menunggu jawaban yang tak juga datang, dan menunggu hati sendiri untuk sembuh. Tapi disitulah ujian cinta sejati. Apakah kamu tetap yakin pada Allah ketika tidak ada tanda-tanda apapun? Apakah kamu masih berdoa walau langit tampak diam? Apakah kamu tetap sujud walau keinginanmu belum dikabulkan? Disitulah letak ketenangan yang sejati tumbuh, bukan dari terkabulnya doa, tapi dari keyakinan bahwa Allah pasti mendengar. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada air mata yang jatuh tanpa arti. Semuanya tercatat, semuanya dihitung, dan semuanya akan kembali padamu dalam bentuk terbaik. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi pasti di waktu yang paling tepat. Maka bersabarlah, karena menunggu dalam iman lebih indah daripada bergegas tanpa arah. Kadang Allah menundamu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Karena hati yang sabar akan mendapatkan ketenangan yang tak bisa dibeli dunia. Saat kamu berhenti memaksa, kamu mulai damai. Saat kamu berhenti membandingkan, kamu mulai bersyukur. Dan saat kamu berhenti mengeluh, kamu mulai tenang. Itulah tanda bahwa hatimu sedang dipeluk oleh Allah. Dan kamu mulai belajar arti berserah yang sebenarnya. Maka jangan hentikan doamu. Teruslah berbisik dalam sujudmu. Karena walau kamu tak mendengar jawaban, langit selalu mendengarkan setiap lirihnya hatimu. Dan Allah selalu hadir lebih dekat dari apa yang kamu bayangkan. Itulah ketenangan sejati yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang penuh iman, hati yang berkata lembut,
Ya Allah, jika ini yang terbaik, aku ridha, aku pasrah. Hidup yang tenang bukan berarti tanpa ujian, tapi tentang bagaimana kamu menyikapinya. Orang yang dekat dengan Allah pun diuji, namun bedanya mereka tidak panik. Karena mereka tahu siapa yang memegang kendali ketika badai datang. Mereka tidak takut. Karena mereka tahu di balik badai pasti ada pelangi, dan di balik luka pasti ada hikmah. Itulah rahasia hati yang tenang, bukan karena hidupnya mudah, tapi karena imannya kuat. Karena ia percaya bahwa Allah selalu bersamanya. Setiap napas, setiap langkah, setiap air mata, semuanya dalam genggaman kasih sayang Allah. Maka jangan takut menghadapi hidup, karena kamu tidak pernah sendiri. Allah bersamamu dalam sunyi. Allah menjagamu dalam sepi, dan Allah menuntunmu dalam gelap. Selama hatimu masih berzikir, kamu tidak akan tersesat, karena cahaya Allah akan selalu menuntunmu pulang. Dan di ujung perjalanan itu, kamu akan temukan kedamaian. Damai karena kamu akhirnya mengerti bahwa hidup tidak perlu sempurna untuk terasa indah. Cukup dekat dengan Allah, maka semuanya akan terasa cukup. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu akan berbisik pelan, "Ya Allah, hamba tidak lagi meminta banyak. Hamba hanya ingin hidup tenang, dekat denganmu, damai bersamamu, dan bahagia dalam cintamu." Kadang hidup ini terasa seperti labirin yang tidak berujung. Kita berlari ke sana kemari tanpa tahu apa yang sebenarnya kita cari. Setiap hari kita berusaha keras agar terlihat bahagia di mata orang lain, tapi di dalam hati ada sesuatu yang hampa yang sulit dijelaskan. Kita tersenyum di luar, tapi batin terasa sesak dan gelap. Seakan ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun di dunia ini, dan semakin kita berusaha menutupinya, semakin besar rasa hampa itu tumbuh. Kita mulai bertanya dalam diam, apa sebenarnya arti dari semua ini? Apakah hidup hanya tentang bekerja, mengejar, dan bertahan tanpa arah? Ataukah ada makna yang lebih dalam yang selama ini kita abaikan? Kita sering lupa bahwa ketenangan tidak datang dari banyaknya yang kita punya, tapi dari kemampuan kita merasa cukup dengan yang sudah ada. Namun ego dan keinginan dunia sering membutakan kita. Kita ingin lebih, padahal yang sedikit sudah cukup. Kita ingin cepat, padahal waktu Allah tidak pernah salah. Dan di sanalah sumber kegelisahan kita. Ketika kita ingin mengatur segalanya sendiri, tanpa menyerahkannya kepada Allah, padahal yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita hanyalah Dia. Kita lupa bahwa manusia hanya bisa berencana, sedangkan keputusan tetap milik Allah. Dan ketika kita pasrah, barulah hati mulai tenang. Kadang Allah membuat hidup kita berliku, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menuntun kita menemukan arah pulang. Ia mengizinkan kita tersesat sebentar agar kita sadar betapa berharganya petunjuknya. Ia biarkan kita kehilangan agar kita tahu arti bersyukur. Ia buat kita menangis agar hati menjadi lembut. Dan di setiap air mata itu, ada doa yang diam-diam Allah dengar. Ada kesabaran yang sedang tumbuh tanpa kita sadari. Dan di saat itu, Allah begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Namun seringkali kita tak menyadarinya karena sibuk berkeluh kesah. Padahal setiap keluhan itu bisa berubah menjadi doa jika kita menyebut namanya dengan lembut. Ketenangan itu tidak datang ketika masalah hilang, tapi ketika kita belajar tenang di tengah badai. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa cobaan, tapi hati yang mampu berkata, "Aku ridha" dalam setiap keadaan. Karena orang yang tenang bukan karena hidupnya mudah, melainkan karena ia punya Allah yang menenangkan segalanya. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena yang ia punya sudah cukup. Ia tidak lagi iri, karena ia tahu rezekinya tidak akan tertukar. Ia tidak lagi marah, karena ia tahu semua sudah diatur dengan sempurna. Dan disitulah ketenangan sejati bermula. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu sudah lelah menjadi kuat, bahwa kamu ingin berhenti sebentar dari semua peran dan tuntutan dunia, bahwa kamu hanya ingin duduk diam dan menangis di hadapan Allah? Itu bukan kelemahan. Itu adalah bentuk kejujuran hati yang mulai kembali kepada fitrahnya. Hati yang rindu disentuh oleh kasih Allah. Hati yang sudah muak dengan dunia dan ingin pulang. Karena sesungguhnya tenang bukan berarti tidak sedih, tapi tahu kemana harus bersandar ketika sedih datang, dan tempat itu hanyalah satu, sujud di hadapan Allah. Coba renungkan,
Berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan untuk hal yang tidak membawa tenang? Berapa banyak energi kita habiskan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia? Padahal dunia tidak peduli dan Allah tidak menilai dari itu. Yang Allah lihat hanyalah hatimu, sejernih apa, setulus apa, seikhlas apa. Maka berhentilah sejenak dan lihat ke dalam dirimu. Apakah hatimu masih penuh amarah, iri, dan kecewa? Atau sudah mulai tenang dengan menerima semua takdir yang Allah beri? Karena selama hati belum berdamai, hidup tidak akan pernah terasa damai. Dan selama kita belum berdamai dengan Allah, dunia akan terasa berat dipikul. Tapi begitu kita kembali, semuanya terasa ringan dan hati terasa luas. Mungkin saat ini kamu sedang diuji dengan kehilangan, dengan sakit, dengan sepi atau dengan kecewa. Tapi percayalah, semua itu bukan tanpa maksud. Allah sedang mengajari hatimu untuk bergantung hanya kepadanya. Ia sedang membersihkan jiwamu dari segala yang membuatmu gelisah, agar kamu siap menerima karunia yang lebih besar. Dan karunia terbesar itu bukan harta, bukan jabatan, tapi ketenangan. Ketenangan yang membuatmu tersenyum walau dunia menertawakanmu. Ketenangan yang membuatmu sabar walau semua terasa sulit. Dan ketenangan yang membuatmu tetap berdoa walau belum ada jawaban. Ya Allah, hamba tidak ingin banyak hal lagi. Hamba hanya ingin hati yang damai dalam setiap langkah. Hamba ingin tidur dengan tenang tanpa takut esok hari. Hamba ingin bangun dengan rasa syukur, bukan keluhan. Hamba ingin menjalani hidup dengan ringan tanpa beban iri dan takut. Hamba ingin dekat denganmu tanpa jarak, tanpa ragu. Hamba ingin tenang, karena disitulah kebahagiaan sejati berada. Tidak di istana, tidak di rekening, tidak di panggung dunia, tapi di hati yang selalu menyebut namamu dalam setiap tarikan napasnya, karena hanya Engkaulah sumber segala ketenangan. Kita berjalan karena harus berjalan. Kita bertahan karena tidak punya pilihan lain. Sementara di dalam hati ada suara kecil yang terus bertanya, untuk apa semua ini? Mengapa aku masih di sini? Kapan semua ini akan tenang? Pertanyaan itu terus berputar di kepala, tapi jarang mendapat jawaban. Dan ketika kita berhenti sejenak untuk diam, barulah kita sadar bahwa mungkin selama ini kita sibuk mendengar dunia, tapi lupa mendengar hati. Hati yang rindu disapa oleh Tuhannya. Hati yang ingin tenang, tapi dibungkam oleh ambisi. Hati yang haus akan kasih Allah, tapi dipenuhi dengan kekhawatiran dunia. Kita ingin tenang, tapi tidak memberi ruang bagi Allah di dalam hidup kita. Kita ingin damai, tapi hati kita sibuk memikirkan hal-hal yang fana. Padahal ketenangan itu sederhana, ia muncul ketika kita berhenti melawan takdir, ketika kita berhenti memaksa segalanya berjalan sesuai kehendak kita, dan mulai berkata dengan ikhlas, "Ya Allah, aku pasrah." Itu kalimat yang sederhana, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena di dalam kepasrahan itu, ada kebebasan. Kita bebas dari beban ingin mengontrol segalanya. Bebas dari ketakutan akan masa depan yang belum terjadi. Bebas dari penyesalan masa lalu yang tak bisa diulang. Kita mulai melihat hidup dengan lebih lembut. Kita mulai menyadari bahwa semua yang datang karena kasih Allah. Termasuk kesedihan dan kegagalan yang pernah kita benci dulu. Ternyata semuanya punya makna, punya pelajaran, punya hikmah yang tak ternilai. Allah tidak pernah salah memberi jalan, hanya saja kita sering terlambat paham. Dan ketika kita mulai paham, air mata pun jatuh bukan karena sedih, tapi karena syukur yang dalam sekali. Syukur karena Allah masih sabar menunggu kita kembali. Syukur karena meski kita sering melupakannya, Dia tak pernah menjauh. Syukur karena ternyata segala yang hilang hanyalah cara Allah menguatkan, dan dari sanalah tenang mulai tumbuh perlahan. Tenang yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam hati yang mengenal Tuhannya. Tenang yang tidak tergantung situasi, tapi bergantung pada keyakinan bahwa apapun yang terjadi, semuanya dalam genggaman kasih Allah. Dan jika Allah sudah menggenggammu, maka tidak ada yang bisa menjatuhkanmu. Ketenangan seperti ini tidak bisa dicari di luar. Ia tumbuh dari dalam jiwa yang sudah mengenal makna berserah. Maka belajarlah untuk berhenti sejenak dari semua kebisingan dunia. Matikan notifikasi, jauhkan dirimu dari hiruk-pikuk yang melelahkan. Ambil wudu, duduk tenang dan sebut nama Allah perlahan-lahan. Rasakan setiap hembusan napasmu sebagai zikir yang hidup.
Rasakan kehadirannya yang begitu dekat dan lembut. Karena Allah tidak pernah jauh, hanya kita yang sering berjalan terlalu cepat. Kita yang sering mendahului kehendaknya. Padahal jika kita mau berhenti sebentar dan diam, kita akan mendengar bisikan halus dari langit. Bisikan yang berkata, "Aku bersamamu, jangan takut." Dan ketika hati sudah tenang, semuanya terasa berbeda. Masalah masih ada, tapi tidak lagi menakutkan. Cobaan masih datang, tapi tidak lagi mengguncang. Kita mulai memahami bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Kita mulai belajar untuk tidak tergesa dalam kecewa. Kita belajar untuk sabar dalam doa. Dan semakin lama, hati ini semakin yakin bahwa apapun yang terjadi, pasti ada alasan yang indah di baliknya. Mungkin belum terlihat hari ini, tapi akan jelas di waktu yang tepat, karena janji Allah tidak pernah sia-sia. Ya Allah, betapa sering hamba meminta tanpa tahu apa yang hamba butuhkan. Betapa sering hamba marah ketika doa belum kau kabulkan. Padahal kau tahu kapan waktu terbaik untuk segalanya. Hamba terlalu terburu-buru, terlalu takut, terlalu banyak rencana sendiri. Padahal cukup satu hal saja yang hamba butuh. Hati yang tenang dalam setiap ujian. Hati yang tetap bersyukur dalam setiap kekurangan. Hati yang tetap yakin meski jalan terasa gelap. Dan hati yang tidak pernah ragu bahwa Engkau selalu bersama hamba. Maka ya Allah, ajarkan hamba untuk tenang. Tenang dalam menunggu jawaban. Tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Tenang dalam menjalani apa yang tidak hamba pahami. Ajarkan hamba untuk percaya pada rencanamu lebih dari rencana hamba sendiri. Karena hanya dengan begitu, hamba bisa benar-benar merasakan hidup ini dengan damai. Dan ketika hati sudah tenang bersamamu, tidak ada lagi yang perlu hamba cari. Tidak ada lagi yang perlu hamba takutkan. Karena Engkaulah satu-satunya sumber ketenangan yang sejati. Ya Allah, hamba sering berpura-pura kuat di hadapan dunia. Hamba sering tersenyum padahal hati hampir runtuh. Hamba sering berkata tidak apa-apa padahal jiwa menjerit pelan. Tapi Engkau selalu tahu, bahkan sebelum air mata itu jatuh. Engkau tahu segala hal yang hamba sembunyikan di balik senyum. Engkau tahu semua doa yang hamba tahan karena malu meminta terlalu sering. Dan meski hamba sering jauh, Engkau tetap dekat, tetap menunggu, tetap memanggil dengan lembut di sela waktu. Seolah berkata, "Pulanglah, aku masih di sini." Dan saat hati mulai kembali, semuanya terasa tenang kembali. Ketenangan itu bukan tidak ada masalah. Tapi ketika kita tahu bahwa Allah yang memegang semua masalah, ketenangan itu bukan karena semuanya mudah, tapi karena kita percaya bahwa Allah tidak pernah memberi beban di luar kemampuan. Dan ketika kepercayaan itu tumbuh di hati, dunia terasa ringan dijalani. Segala yang dulu menakutkan kini terasa biasa saja, karena ada keyakinan bahwa apapun hasilnya, pasti ada hikmahnya. Dan selama ada hikmah, tidak ada yang perlu disesali. Inilah yang membuat hidup terasa damai, walau badai datang berkali-kali. Hati yang bergantung pada Allah tidak akan pernah benar-benar rapuh. Coba lihat langit malam yang tenang, lihat bintang yang bertebaran tanpa suara, tapi membawa cahaya. Begitulah hati yang dekat dengan Allah, tenang, lembut, tapi penuh cahaya dalam diamnya. Ia tidak butuh sorak-sorai dunia untuk merasa berharga. Ia tahu nilai dirinya di mata Allah sudah cukup untuk segalanya. Dan ketika seseorang sampai pada tahap itu, dunia tidak lagi bisa menggoyahkannya, karena kebahagiaannya tidak ditentukan oleh apa yang terjadi, melainkan oleh siapa yang ia sandarkan di dalam hatinya. Dan orang yang menyandarkan hatinya kepada Allah tidak akan pernah kehilangan arah. Maka jika kamu merasa letih hari ini, berhentilah sebentar, tarik napas dalam-dalam dan sebut nama Allah perlahan. Rasakan getaran lembut yang mengalir di dada saat kamu mengingatnya. Itu adalah panggilan cinta dari Tuhanmu, yang tidak pernah lelah mendengar, tidak pernah bosan menunggu, yang mencintaimu bahkan di saat kamu sibuk dengan dunia. Dan ketika kamu menjawab panggilan itu, ketenangan pun turun perlahan, menyelimuti hatimu, menenangkan jiwamu, menghapus segala resahmu. Kamu akan tahu bahwa ternyata tenang itu bukan hal sulit, asal kamu mau kembali kepadanya sepenuh hati. Ya Allah, jika hati ini masih gelisah, lembutkanlah. Jika jiwa ini masih sombong, tundukkanlah. Jika langkah ini menjauh, kembalikanlah.
Hamba ingin hidup tenang bukan karena dunia tapi karena Engkau. Karena tanpa Engkau segalanya hampa. Tanpa Engkau hidup ini tidak punya arah. Maka tuntunlah hamba untuk selalu dekat denganmu. Biar setiap langkah disertai doa, setiap napas disertai syukur, setiap air mata disertai pengharapan, dan biarlah di akhir hidup nanti, hamba pulang dalam ketenangan yang Engkau janjikan. Tenang, karena akhirnya bisa kembali kepadamu dengan hati yang damai. Semoga video ini bermanfaat. Semoga setiap kata yang terucap bisa menenangkan hatimu yang gelisah. Semoga Allah selalu menjaga langkahmu, menuntunmu di jalan yang damai dan penuh cahaya, dan semoga setiap ujian yang datang menjadi jalan untukmu semakin dekat dengannya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk berbagi kebaikan dengan cara menyebarkan video ini kepada yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.